Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 252, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Aku juga tidak tahu siapa mereka, itu bukan logat orang di kota Yuzoda, aku juga tidak mengenal mereka. Farel berkata dengan suara gemetaran. Dia tahu dirinya sudah berakhir, mengkhianati Rahman, dia tahu dirinya pasti akan mati, tetapi dia ingin menyelamatkan ibunya sebelum dia mati, dan Rahman bisa mengampuni ibunya. Bisa menghubungi mereka? Rahman bertanya. Bisa, jawab Farel. Rahman mengangguk dan tidak berbicara lagi. Jika bisa menghubungi mereka, hukuman mati dapat dikecualikan, tetapi masih harus dihukum. Messi melihat bahwa Rahman tidak bermaksud membunuh Farel, dan mengatakannya. Meskipun Rahman tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tentu tidak akan melupakan itu, dia adalah orangnya. Rahman menghormatinya dan membiarkan dia menanganinya sendiri. Terima kasih Tuan Muda Rahman, terima kasih Kak Messi. Farel terus memberi sujud kepada Rahman dan Messi. Hukuman sesuai dengan aturan, potong 3 jari, dan dikeluarkan dari klub Martis, kata Messi dengan dingin. Raut wajah semua orang tidak berubah, bahkan Farel tidak memiliki banyak ketakutan setelah mendengar hukuman Messi. Jelas, bisa menjadi asisten Messi, Farel juga seorang pria yang kejam. Jika bukan karena ibunya ditangkap oleh pihak lain, dia tidak akan mengkhianati Rahman. Saudara, aku minta maaf. Freddy mengeluarkan belati dan datang ke samping Farel. Di klub Martis Freddy bertanggung jawab atas penegakan hukum. Siapapun yang melanggar aturan, pada dasarnya adalah dia yang melakukannya sendiri. Ada ekspresi tragis di wajah Farel, dia tidak melawan, dan tahu bahwa perlawanan adalah kematian, jadi dia meletakkan tangan kirinya di atas meja, lalu menekuk jari telunjuk dan jari kelingkingnya. Freddy mengangkat dan menurunkan tangannya, hanya terdengar suara gesekan, 3 jari Farel terpotong. Meskipun Farel juga seorang pria yang kejam, tetapi tiba-tiba 3 jarinya terpotong, dan rasa sakit yang tajam dari jantung, membuatnya tidak bisa menahan, dan mengeluarkan tangisan yang tragis. Freddy, bantu dia menghentikan pendarahan dulu, kata Messi dengan dingin. Freddy membawakan kain kasa dan hanya membalut jari Farel yang terpotong, lalu dia memasukkan 3 jarinya yang terpotong ke dalam kantung. Kak Messi, melihatku telah mengikutimu begitu lama, tolong bantu aku menyelamatkan ibuku. Di tangan mereka semua ada pistol, tidak mungkin aku bisa menyelamatkan ibuku sendiri. Farel berlutut di depan Messi, memohon. Hubungi pihak itu, aku akan membantu kamu menyelamatkan ibumu, dan mulai sekarang kamu tidak memiliki hubungan apapun dengan klub Martis, kata Messi enteng. Meskipun dia adalah orang yang kejam, tetapi memperlakukan saudara-saudaranya tidak terlalu tidak berperasaan. Meskipun Farel telah mengkhianati Rahman, awalnya dia ingin mengeksekusi Farel, tetapi karena Rahman tidak ingin membunuh Farel, dan akhirnya dia membantu Farel juga bukan tidak bisa. Terima kasih Kak Messi. Farel bersujud. Messi mengedipkan mata pada Freddy dan berkata, ayo pergi, aku akan membawamu ke rumah sakit untuk perawatan. Farel mengangguk, membawa jarinya yang terpotong dan mengikuti Freddy keluar dari klub Martis. Bangunkan dia, dan tanyakan padanya siapa sebenarnya yang ingin membunuhku. Rahman menatap pembunuh yang masih tak sadarkan diri di tanah dan berkata kepada orangnya Messi. Ini bukan pembunuh profesional, Rahman merasa bahwa dia tidak sekuat pembunuh profesional. 4 bawahan lainnya mengangguk, setelah mengikat si pembunuh, mengangkat baskom berisi air dingin untuk membangunkannya. Si pembunuh terbangun dan dengan cepat melihat situasinya. Dia tidak panik dan tampak sangat tenang. Rahman juga tidak mengatakan apa-apa. Bawahan lainnya mengerti maksud dari Rahman dan tidak banyak bertanya,
cara memperlakukan pembunuh adalah pemukulan keras. Pembunuhnya juga termasuk punya sedikit nyali, dia dipukuli sampai keluar darah di sudut mulutnya, masih tidak meminta pengampunan. Mulutmu masih cukup ketat ya, ambilkan aku beberapa batang bambu. Messi memandangi si pembunuh dan berkata dengan lelucon kepada bawahannya. Mendengar Messi menginginkan batang bambu, semua orang tahu apa yang akan dia lakukan. Ini penyiksaan dengan kuku. Si pembunuh dipukul sampai muntah darah, dia tidak bergerak, tetapi setelah dia mendengar kata-kata Messi, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Silangkan jari-jari, gunakan batang bambu untuk menusukkan kuku, memikirkannya saja membuat seluruh tubuh keringat dingin, bahkan jika itu adalah pembunuh, raut wajahnya juga akan menunjukkan rasa takut. Setelah beberapa saat, si Tumorang pergi untuk mengambil 10 tusuk gigi, meskipun terlihat tidak terlalu menakutkan dibandingkan dengan batang bambu, tetapi setelah menusuk ke dalam kuku, efeknya sama fatalnya. Apa yang ingin kalian tanyakan? Aku akan memberitahumu apa yang aku tahu. Ketika melihat Messi meraih tangannya, dan akan menusuknya, dan si pembunuh akhirnya berbicara. Menusuk kuku adalah salah satu siksaan terkenal di zaman kuno, walaupun si pembunuh tidak pernah mengalaminya, tetapi hanya memikirkannya, kakinya menjadi sedikit lemas. Tapi dia melunak, dan Messi tidak memberinya kesempatan, melainkan mengambil beberapa tusuk gigi dan menusuknya ke kuku jari telunjuk kiri si pembunuh. Ah! Si pembunuh mendengus kesakitan, seluruh tangan kirinya menggigil, terus-menerus gemetar, tampaknya rasa sakit hati itu tak tertahankan. Siapa yang mengirimmu? Messi mengambil 1 tusuk gigi lagi dan bertanya dengan enteng. Aku tidak tahu. Si pembunuh menggelengkan kepalanya, tetapi sebelum dia selesai mengatakan, Messi menusukkan tusuk gigi kedua ke kuku tengah kirinya. Pembunuh itu berteriak lagi, dan sebelum dia bisa tenang, dia buru-buru berkata, aku benar-benar tidak tahu siapa mereka hanya memberiku uang, dan menyuruhku membunuh orang yang ada di foto, dan mereka juga memberiku informasi, tetapi sebelum aku pergi, aku samar-samar mendengar mereka mengatakan, Bos Sugiarto. Bos Sugiarto. Rahman tertegun, memikirkan seseorang di dalam hatinya. Sugiarto Lebang. Sebelumnya di pelelangan barang antik keluarga Net, dia menang dari Master Antik Arga, dan memenangkan festival dari perhiasan Central Plains milik keluarga Sugiarto. Apakah Sugiarto tidak menerimanya dan datang untuk membalaskan dendamnya? Rahman merasa sangat mungkin begitu. Bagaimanapun, channel Rostone sangat penting bagi keluarga Lebang. Keluarga Lebang bahkan bergantung pada channel Rostone daripada keluarga Net. Rahman memenangkan channel Rostone mereka. Bagi keluarga Lebang, itu pasti merupakan pukulan yang menghancurkan. Keluarga Lebang ingin membalas dendam kepada Rahman, itu sangat normal untuk mendapatkan kembali channel Rostone. Messi memandang Rahman, yang membuat gerakan memotong leher. Bagi yang menginginkan nyawanya, tentu saja, dia tidak akan bersikap lunak. Messi mengerti, dan berkata kepada si Tumorang dan ketiga orangnya, bawa pergi dan tangani. Si Tumorang mengangguk, membuka ikatan tali si pembunuh, dan menyeretnya langsung ke ruang bawah tanah. Si pembunuh juga melihat gerakan tangan Randy Lu, dan dia masih ingin melawan, tetapi Alan langsung memukul kepalanya dengan siku dan dalam langsung membuatnya pingsan. Apakah kamu tahu siapa? Messi bertanya dan kembali duduk di sofa. Rahman mengangguk, mengambil sebatang rokok dan menyalakannya, dan dia sedikit sakit kepala. Orang Melanie masih belum ditemukan. Pada saat ini, datang lagi seorang Sugiarto, benar-benar membuatnya sakit kepala. Siapa itu? Messi bertanya lagi. Sugiarto Lebang, seorang dari perhiasan di Central Plains. Terakhir kali aku memenangkan channel Rostone-nya, dia pasti datang untuk membalas dendam padaku, Rahman menjelaskan. Sialan, orang Central Plains berani datang ke kota Yusoda untuk berperilaku buruk. Apakah kamu ingin dia datang kali ini dan tidak bisa kembali? Messi bertanya kepada Rahman dengan marah. Rahman menghisap rokok dan berkata, bagaimanapun, keluarga Lebang adalah keluarga bangsawan di Central Plains. Jika tidak terpaksa,
Lebih baik tidak menyakiti nyawa Sugiarto Lebang, tetapi setelah menangkapnya, harus membiarkannya mengingatnya, baru bisa melepaskannya. Bersambung.